Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro Tani semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Pertanian dan Sejarah. Semoga Kang Bro Tani semuanya ada dalam lindungan yang maha kuasa dan dibanyakan rezekinya, amin. Nah, sekarang Kang Bro, saya akan berbagi tentang bagaimana bahwa bulir padi itu atau fisik daripada bulir padi itu harus sesuai dengan bobotnya. Artinya jangan sampai bahwa bulir padi itu secara kasat mata kelihatannya bagus, tetapi setelah dipanen timbangannya banyak yang berkurang. Artinya bukan karena yang diambil oleh orang, tetapi sesuai dengan testing atau tes sampel tersebut. Itu yang pernah saya lakukan, ada yang seperti itu. Dan keduanya bahwa tanaman padi itu kita harus mulus sampai panen. Walaupun banyak berbagai hama yang menerpa pada tanaman kita, tetapi jika dibandingkan dengan cara-cara seperti ini dengan orang lain, kita akan lebih bagus daripada orang lain. Katakanlah berbeda tanamannya dengan perlakuan yang bukan pada tanaman ini. Tanaman padi pertumbuhannya subur itu tidak terlepas adalah dari perawatan, Kang Bro. Yang pertama adalah dari pemupukan yang berimbang. Yang kedua adalah dari penanggulangan masalah hama dan penyakitnya. Kalau dari awal dilakukan perawatan secara intensif, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman padi kita, saya yakin ini pertumbuhannya akan bagus. Karena apa? Kita selalu memperhatikan apakah tanaman tersebut kekurangan pupuk ataukah tanaman tersebut harus ditanggulangi andai kata ada hama, dengan cara apa, dengan obat apa yang tepat sasaran untuk hama tersebut. Nah, itu adalah betul-betul secara intensif kita melakukan perawatan pada tanaman padi tersebut, Kang Bro. Tapi kalau menurut saya adalah bahwa tanaman padi tersebut harus terpenuhi segala kebutuhan daripada makanannya. Artinya harus terpenuhi daripada kandungan-kandungan unsur hara makro dan mikronya. Itu adalah makanan buat tanaman kita, Kang Bro. Selain daripada melakukan pemupukan dasar, juga kita harus dilakukan atau harus diberikan nutrisi. Yang dilakukan pengaplikasiannya adalah melalui stomata daun. Salah satu contoh seperti saya ini, saya di fase generatif ini sampai padi keluar malai 30%, saya selalu menggunakan dengan pupuk cair kalium plus fosfat dan boron ini, Kang Bro. Ini dilakukan fase generatif sampai padi bunting besar dan sampai padi menuduk. Karena di saat seperti ini adalah padi membutuhkan persiapan untuk pembuahan. Itu yang diharuskan kandungan kalium dan kandungan fosfat dan kandungan mikro-mikro yang lainnya. Dan saya kebetulan adalah menggunakan produk daripada merek dagang Kalianet ini, Kang Bro. Mulai dari fase generatif sebelum bunting, saya menggunakan ini adalah 4 tutup dari tutup botolnya ini. Dan setelah padi bunting besar, saya menggunakan 5-6 tutup. Setelah padi menunduk 30%, saya menggunakan 6-7 tutup, Kang Bro. Nah, itu namanya adalah pemberian nutrisi untuk pengisian bulir. Dan selain daripada itu juga daun padi tegak, Kang Bro, sehingga dapat menerima sinar matahari, berfotosintesis dengan tanaman kita. Dengan menggunakan pupuk cair kalium plus fosfat ini, Kang Bro, ini adalah terutama kita itu apa yang dikatakan tadi, saat padi itu bunting besar. Terus pas keluar malainya, kenapa dosis saya ini dipertinggi atau diperbanyak? Karena ini adalah untuk mencegah kurangnya daripada bobot bulir itu sendiri. Apa yang saya katakan tadi,
Contoh dilihat dari fisik bulir itu bagus, tapi kenapa kita setelah ditimbang, nah itu sedikitnya atau agak berkurang. Pokoknya tidak sesuai dengan perasaan. Tetapi pengalaman saya dengan menggunakan dengan merek dagang Kalinet ini adalah yang pertama dari bobot padi itu. Artinya begini, kita percobaannya kan kita sudah sampling. Kita diambil di saat panen. Lalu kan petani suka dibiarkan untuk menunggu tengkulak atau kita akan dijemur atau bagaimana caranya. Ini kurangnya tidak jauh berbeda. Nah, itu kelebihan daripada Kalinet. Yang kedua adalah dari kerusakan beras itu sendiri di saat di dalam penggilingan padi atau broken rice-nya. Ini betul-betul bernas. Katakanlah broken rice-nya ini tidak melebihi sampai 30%. Itulah pupuk Kalinet atau pupuk kalium plus fosfat cair ini sangat membantu buat petani. Ini berdasarkan pengalaman saya, Kang Bro. Selain daripada itu, Kang Bro, kalau fase generatif sampai padi menunduk itu kita selalu mengaplikasikan semacam unsur hara fosfat dan kalium atau dengan unsur lainnya, yang penting unsur nitrogen jangan terlalu tinggi. Ini kelebihannya yang pertama adalah tahan terhadap hama. Contoh hama penggerek batang. Kang Bro bisa dibandingkan mana yang kekurangan unsur kalium atau unsur fosfatnya, mana yang cukup menggunakan unsur fosfat dan kalium itu udah jelas sangat berbeda, Kang Bro. Yang pertama itu. Yang kedua adalah apalagi di saat musim penghujan. Kalau kita kekurangan unsur kalium atau unsur fosfat, ini udah jelas batang kita akan kecil dan batang kita juga mudah roboh. Tetapi kalau kita cukup dengan unsur kaliumnya, ini yakin bahwa batang kita adalah tegar. Bedanya kita beda dengan yang kekurangan daripada unsur tersebut, Kang Bro. Selain daripada itu, bahwa kita kalau sering menggunakan unsur kalium, ini jauh dari spora daun kita. Artinya tanaman kita daunnya jauh dari jamur. Nah, kalau kita terserang jamur, otomatis apapun yang terjadi, pengisian bulir kita tidak akan maksimal, Kang Bro. Karena bahwa daun bendera kita rusak, ini adalah sebagai dapur untuk pengisian bulir. Nah, untuk itu Kang Bro semuanya, kita adalah ini hanya sharing sesuai dengan pengalaman. Jadi kalau di fase generatif sampai padi menduk itu, kita jangan lalai harus memberikan nutrisi, yaitu terutama kalium, fosfat, dan kandungan unsur-unsur mikro lainnya. Itu adalah sangat tepat sekali kalau buat tanaman yang seperti apa yang saya katakan tadi. Dan semoga Kang Bro bahwa berbagi pengalaman ini adalah bermanfaat buat kita semuanya.